Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi video pembelajaran dalam rangka tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Regional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Nur Aini dengan NIM 555-323-0058 dan teman saya. Wildatus Silmia dengan NIM 555-323-0067. Ya, Azul Hafida dengan NIM 555-323-0072. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang berjudul Analisis Sektor Unggulan Wilayah Jabodetabek Punjur menggunakan pendekatan location quotient, shift share analysis, dan input output. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di kawasan Jabodetabek Punjur, serta memahami dinamika pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi regional. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang dari penelitian kami, yaitu pembangunan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang merata, berkeadilan. Salah satu wilayah yang memiliki peranan strategis dalam struktur ekonomi nasional adalah kawasan Jabodetabek Punjur, yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Kawasan ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat aktivitas dari industri, perdagangan, dan juga jasa. Oleh karena itu, analisis sektoral yang mendalam diperlukan untuk memahami potensi unggulan dan arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada karakteristik tiap wilayah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di wilayah Jabodetabek Punjur melalui pendekatan kuantitatif menggunakan metode location quotient, shift share analysis, dan input output. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh pentingnya informasi sektoral untuk pengambilan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah metropolitan secara berkelanjutan. Slide selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, sektor apa saja yang merupakan sektor basis di wilayah Jabodetabek Punjur. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antar sektor dalam perekonomian wilayah tersebut. Dan yang terakhir, sektor mana yang paling strategis untuk dikembangkan. Adapun tujuan penelitiannya adalah menganalisis sektor basis dan non-basis dengan pendekatan LQ, menilai dinamika pertumbuhan sektoral menggunakan SSA, serta mengidentifikasi struktur keterkaitan sektor melalui pendekatan IO untuk menentukan sektor strategis yang layak dikembangkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian tinjauan teori. Yang pertama, kita menggunakan location question. Pertama, teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Douglas North membagi kegiatan ekonomi menjadi sektor basis, yaitu yang melayani permintaan luar wilayah, dan sektor non-basis, yang melayani kebutuhan lokal. Nah, teori ini menjadi dasar penggunaan metode location question yang digunakan untuk mengukur spesialisasi suatu sektor yang dibandingkan rata-rata nasional. Jika nilai LQ lebih dari 1, maka sektor tersebut dianggap basis. Yang kedua yaitu sistem shift share analysis. Selanjutnya dijelaskan shift share analysis yaitu metode yang memisahkan perubahan ekonomi wilayah menjadi 3 komponen. Yang pertama, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan nasional, yang kedua pertumbuhan sektoral, yang ketiga pangsa wilayah yaitu PPW. SSA ini mampu menunjukkan apakah sektor tersebut tumbuh karena keunggulan internal atau hanya mengikuti tren nasional saja. Yang ketiga yaitu teori input-output. Nah, metode lainnya itu di sini digunakan analisis input-output yang digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara sektor dalam perekonomian melalui 2 dimensi utama, yaitu backward linkage dan forward linkage. Sektor yang memiliki keterkaitan tinggi dianggap strategis karena memiliki efek pengganda besar terhadap ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu teori kutub pertumbuhan. Nah, selain itu dibahas juga teori kutub pertumbuhan yaitu growth pole theory dan teori aglomerasi yang menjelaskan bagaimana sektor-sektor tertentu dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan mendorong efisiensi ekonomi melalui konsentrasi aktivitas di suatu lokasi geografis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Objek penelitian ini adalah wilayah Jabodetabek Punjur termasuk Jakarta, Depok, Tangerang, dan Cianjur. Data utama yang digunakan adalah produk domestik regional bruto, berdasarkan lapangan usaha serta tabel input-output untuk melihat hubungan antar sektor. Jadi ada tiga metode utama yang digunakan dalam analisis ini. Yang pertama adalah location question atau LQ. Ini untuk mengukur keunggulan komparatif sektor ekonomi wilayah dibandingkan provinsi atau nasional. Sektor dengan LQ lebih dari satu dikategorikan sebagai sektor basis yang memiliki potensi ekspor ke luar wilayah. Di sini ada rumusnya. Baik, selanjutnya ada shift share analysis atau SSA. Ini menganalisis perubahan PDRB suatu sektor berdasarkan tiga komponen. Yang pertama pertumbuhan nasional, ada pertumbuhan sektoral, dan juga pertumbuhan karena daya saing lokal. Ini berguna untuk menilai kemandirian sektor di masing-masing daerah. Di sini terdapat rumusnya juga. Selanjutnya yang terakhir ada input-output atau IO yang digunakan untuk menilai keterkaitan antara sektor dalam ekonomi regional. Sektor dengan keterkaitan tinggi dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan dan penting untuk pertumbuhan ekonomi wilayah. Lokasi penelitian ini mencakup area Jabodetabek Punjur sebagai kawasan strategis nasional yang menjadi pusat konsentrasi aktivitas ekonomi dan demografis di Indonesia. Baik, selanjutnya ada hasil pembahasan. Di sini kita bisa melihat tabel perhitungan location quotient di DKI Jakarta. Kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi nasional, di mana memiliki struktur ekonomi yang dominan di sektor tersier. Berdasarkan pendekatan location quotient atau LQ, sektor-sektor seperti jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta real estate menunjukkan nilai LQ yang lebih besar daripada satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis di Jakarta karena kontribusinya terhadap ekonomi lokal yang lebih besar dibandingkan kontribusinya pada tingkat nasional. Sebaliknya, sektor-sektor seperti pertanian dan pengadaan listrik dan juga gas memiliki nilai LQ di bawah satu, yang berarti bukan merupakan sektor basis dan memiliki ketergantungan dari luar wilayah. Di sini ada hasil perhitungan shift share analisis DKI Jakarta. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan analisisnya. Jadi melalui analisis shift share ini diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagian besar didorong oleh komponen pertumbuhan nasional dan pangsa wilayah. Nah, ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki daya saing sektoral yang relatif kuat, khususnya dalam bidang jasa dan keuangan. Namun, beberapa sektor menunjukkan kontribusi negatif dari sisi pertumbuhan proporsional yang mengindikasikan adanya ketergantungan pada tren nasional dan perlunya diversifikasi ekonomi. Baik, di sini ada hasil perhitungan input-output DKI Jakarta. Di sini ada tabelnya, hasil perhitungannya. Dari pendekatan input-output ini terlihat bahwa Jakarta itu memiliki struktur keterkaitan antar sektor yang kompleks. Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi, yang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan sektor lain. Di sisi lain, sektor industri, pengolahan, dan konstruksi memiliki keterkaitan ke belakang yang besar, yang menunjukkan perannya dalam mendorong aktivitas produksi di sektor lain. Baik, berdasarkan hasil ketiga analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor jasa, keuangan, dan teknologi informasi merupakan sektor unggulan dan strategis di Jakarta. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan fiskal, peningkatan infrastruktur, digital, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat daya saing sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, sektor yang belum berkembang seperti pertanian ataupun energi perlu diperhatikan khusus agar tetap dapat berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi perkotaan secara keseluruhan. Terakhir, di sini ada kesimpulan. Studi menggunakan pendekatan LQ, shift share analysis, dan input-output menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jabodetabek Punjur sangat beragam dengan keunggulan sektoral yang berbeda di tiap wilayah. LQ mengidentifikasi sektor unggulan seperti konstruksi, perdagangan, dan jasa di wilayah perkotaan, sementara sektor pertanian kurang dominan. SSA menyoroti bahwa pertumbuhan wilayah tidak merata, beberapa seperti Kabupaten Tangerang yang tumbuh pesat, sementara lainnya mengalami stagnasi. Analisis I.O. menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan perdagangan memiliki efek pengganda yang kuat dalam perekonomian. Namun, ketimbangan wilayah tetap tinggi, sebagaimana tercermin dalam indeks Williamson. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi perlu difokuskan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan daya saing, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui strategi berbasis potensi lokal. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.